balik lagi di Visip Talk, ngobrol yuk. Seru banget. Kita berasa itu ya anak-anak SCBD ya. Iya dong. Keren banget kita. Oke. Harus tuh. By the way nih Selin, tadi pas aku datang ke sini, aku tuh kayak ngerasa udah mulai rame. Kampusnya udah mulai hidup lagi karena udah banyak nih mahasiswa yang seliweran datang ke kampus. Kamu juga ngerasa gitu nggak sih? Banget sih, tapi nggak seramai kalau offline sih. Ini tuh baru setengah aja teman-teman yang ada di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa nih. Nah, kita kan lagi offline juga kebetulan. Tuh. Nah, pasti melekat banget sama istilah tipe-tipe mahasiswa. Bener. Salah satunya adalah tipe mahasiswa ambis. Setuju banget sih, mahasiswa ambis tuh kayak selalu ada ya di tiap angkatan, tiap jurusan, bahkan di tiap kelas kita itu pasti ada minimal satu, nggak mungkin satu sih sebenarnya. Soalnya biasanya tuh bentuk circle lagi gitu kan, mahasiswa ambis. Oke, nah tadi kita udah spill ya tentang mahasiswa ambis. Gimana kalau kita panggilin aja Sal? Karena nggak seru kalau ngobrolnya cuma berdua nih. Bener banget, kalau kayak gitu langsung aja kita panggil teman-teman kita. Halo, sini. Halo, gitu. Silakan. Wede, Anjay. Halo. Oke. Halo, bilang hai gitu. Hai. Oke. Nah, tapi nih sebelum kita ngobrol makin seru lagi, kita bakal nanya-nanya ke mereka berdua nih. Aku mau ngasih tahu yang nonton bahwa kalau kita tuh udah mengikuti protokol kesehatan ya, udah sesuai, dan kita copot masker cuma pas syuting doang gitu. Dan kita udah vaksin. Oke, mungkin sekarang boleh nih persilakan untuk duduk. Silakan teman-teman. Wih. Diatur posisinya yang nyaman ya Bun. Karena kita agak bakal sedikit deep talk ya. Benar. Deep talk. Emang kalau serius ya kan? Iya. Oke. Nah, tapi by the way kita tadi udah jebak-jebaki. Kayaknya kita belum tahu deh ini sebenarnya tuh siapa sih? Mungkin kita harus perkenalkan dulu kali ya. Mungkin mau mulai dari Ladies first. Oh, ladies first. Silakan. Oke, semua perkenalkan, nama aku Windy Herunisa, biasa dipanggil Windy, dari Visip tentunya. Terus jurusannya Administrasi Publik, angkatan 2020. Halo Windy. Halo. Oke. Yang di sebelah aku nih yang paling ganteng di sini. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Arya ya, dari jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2020, anak Visip juga tentunya. Selamat datang Arya dan Windy di Visip Talk. Makasih udah berkenan untuk hadirnya di acara kita. Nah, aku mau perkenalkan, tadi kan cuma baru angkatan sama nama nih ya. Teman-teman yang nonton nggak tahu nih emang mereka ambisnya kayak apa sih, nggak tahu kan. Kita kasih tahu dulu nih Sally. Ini ada Arya, dia tuh kamu duta genre tahun 2000 duta genre Indonesia tahun 2019. Luar biasa. Dan juga nih kalau Windy kita udah riset ya, tim kita udah riset kalau di tiap angkatan kita cari siapa ya yang ambis gitu. Salah satunya ketemu nama Windy nih. Betul. Terkenal banget ya, Bu. Betul banget. Tepuk tangan. Oke. Kayak tanpa berbahasa dong. Insecure nih, udah baru mulai aja udah insecure. Lihat aja udah langsung kayak aduh ya ampun. Oke, aku mau nanya, kalian itu kan banyak yang bilang kalau kalian tuh ambis. Betul. Karena kita juga udah denger nih rumor-rumornya gitu kan. Tapi sebenarnya kalian ngerasa nggak sih, oh iya aku tuh emang anaknya ambis gitu, atau kalian cuma ngerasa enggak, aku tuh biasa aja, aku cuma menjalani kuliah seperti biasa, teman-teman aku aja nih yang males gitu. Gimana? Coba klarifikasinya yuk. Oke, dari siapa dulu nih? Boleh, Arya gantian. Ya, jadi sebenarnya kan pandangan seseorang itu kan nggak bisa kita kontrol gitu ya. Betul. Ambis itu sebenarnya persona dari apa yang orang lain lihat dari kita gitu. Even misalnya orang lain ngomongin kita ambis, ya udah kita terima. Mungkin karena pertama adalah beberapa faktor mengapa pada akhirnya kita tuh dibilang ambis gitu kan. Saya pertama kayak mungkin brandingan di sosial media. Mungkin yang dilihat itu setiap ngeposting, postingan itu prestasi. Setiap ngeposting, postingan itu prestasi. Padahal dia nggak tahu tuh background saya di belakang tuh kayak gimana gitu. Berdarahnya ya. Iya, jadi sebenarnya konotasi ambis itu pun sekarang kan jadi negatif ya Kak ya. Cuman ya nggak masalah lah. Itu kita nggak bisa ngontrol. Even orang mau bilang kita ambis, bilang kita sombong lah dengan apa yang kita punya. Tapi itu merupakan bentuk dari personal branding yang udah kita brandingkan ke mereka, dan itu konstruksi dari apa yang mereka lihat ke kita gitu. Jadi nggak masalah. Jadi emang hal yang nggak bisa dikontrol ya. Betul. Sama kita. Nah, kalau dari Mbak Windy Kalau dari aku sebenarnya sama, perspektif ambis itu apa itu masih
menjadi pertanyaan. Jadi kayak dari aku sendiri menangkap ambis itu sendiri karena emang didefinisikan sama orang lain yang ke dalam diri kita. Tapi dari aku sendiri, kembali lagi ke pertanyaannya, apakah ngerasa aku itu ambis? Sebenarnya aku hanya menjalankan apa yang memang sudah menjadi tupoksinya, apa yang menjadi sudah fungsinya. Ya menjalankan sebagai mahasiswa aja dengan porsinya masing-masing, dan ya udah kita coba jalanin dengan secara serius. Entah masyarakat ataupun mahasiswa lain atau teman-teman lain menganggap yang bisa atau enggak, aku juga masih nggak tahu sih. Jadi intinya emang fokus sama goals yang udah kita set dari awal ya. Nah kira-kira aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih motivasi atau dibalik kenapa teman-teman itu ambis banget gitu? Kenapa teman-teman bisa sampai fokus untuk melakukan hal-hal yang teman-teman inginin? Mungkin mulai dari Mbak Windy dulu boleh? Kenapa sih gitu kan dianggapnya fokus sama itu? Karena kalau dari aku sendiri ngerasa kita umur tuh berapa sih kan? Nah masa muda tuh pasti nggak adalah setengahnya dari umur kita. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu? Kayak udah emang saatnya aja, dan coba memaksimalkan apa yang dikasih waktu sedikit itu dalam masa muda. Betul. Keren. Kalau Arya gimana? Iya, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kan motivasi itu aku punya self motivation sendiri gitu loh Kak. Kayak aku punya prinsip hidup bahwa kita tuh boleh bermimpi setinggi langit tapi langitnya tuh kelihatan gitu. Misalnya aku punya mimpi misalnya ke depannya itu untuk kerja di kementerian atau jadi diplomat gitu. Nah kan itu kan mimpinya tinggi banget kan, berapa orang yang akan kita ajak saingan gitu. Nah jadi aku lihat nih apa yang paling opportunity, apa yang paling memiliki kesempatan untuk bisa mencapai mimpiku itu. Nah jadi kan untuk mencapai mimpi itu, nah ada beberapa step yang kita lewati gitu kan. Nah salah satunya itu yaitu pertama menjadi mahasiswa yang memang tupoksi mahasiswa harus benar di kelas lah, setidaknya ngerjain tugas deh gitu. Terus yang kedua mungkin motivasi yang kedua itu ya kita sebagai anak kosan ya Kak ya, apalagi saya anak rantauan ya. Orientasi saya itu adalah bagaimana bisa menghidupi kehidupan kita di rantauan dengan mencari biaya tambahan gitu. Nah saya menggunakan ajang lomba itu sebagai ajang saya untuk gimana caranya bisa menambah keuangan dari sana gitu. Kita punya potensi, saya yakin masing-masing orang tuh punya potensi gitu. Dan saya pun punya potensi, dan itu yang ingin saya gali, itu yang ingin saya tularkan. Oh ternyata potensi yang saya miliki ini ternyata bermanfaat gitu. Salah satunya menghasilkan uang, terus bisa berprestasi, nambahin di CV. Nah itu kan lumayan gitu. Jadi saya memiliki motivasi tersendiri mengapa pada akhirnya bisa fokus tetap di kelas, dan tapi di sisi lain juga di bidang akademik seperti perlombaan, kompetisi itu juga tetap jalan gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu kali ya buat kedua bintang tamu kita hari ini. Jawabannya super duper keren loh, padahal mereka juga hitungannya masih maba ya Selin, masih semester 3 gitu. Nah ngomongin tentang masih maba nih, kalian masih semester 3 ya, hitungannya maba lah ya, masih baru masuk semester 3 gitu. Kalian kan tadi seperti yang aku dengar juga, kalian juga nggak cuma belajar di kelas nih kayaknya kan, ikut organisasi ataupun ikut perlombaan gitu. Kira-kira kalau aktivitas yang sekarang lagi kalian lakuin tuh apa aja? Kesibukan akhir-akhir ini tuh apa aja? Oke, mungkin dari aku ya? Boleh. Oke, jadi sebenarnya kan ini udah di akhir tahun ya. Aku ikut beberapa organisasi di kampus, ikut BEM juga, dan itu juga udah mau demis. Jadi kegiatan organisasi itu udah mulai renggang gitu lah sekarang. Jadi kan apalagi kita hidup di perantauan, terus sekarang banyaklah waktu-waktu luang, waktu kosong. Misalnya kayak minggu kemarin kan aku ikut 4 lomba gitu Kak. Itu pun juga iseng gitu, ya udah nggak ada ngapa-ngapain di kontrakan, ya udah kita iseng-iseng nulis esai, iseng-iseng nulis karya. Jadi kebetulan juga dari 4 karya yang aku ikuti itu hampir semuanya itu dapat nominasi, dan ya semuanya tuh Astung Karya juara gitu. Jadi aktivitas sekarang tuh ya menyibukkan diri sih sebenarnya. Sekarang saya bisa dikatakan nggak punya kesibukan. Kesibukannya pun ada ketika misalnya ada undangan, misalnya kayak sekarang Philip TV ngundang, terus besok misalnya ada undangan dari BKKBN sama genre buat bicara tentang Permendikbud yang kemarin. Nah terus mungkin minggu depan adalah beberapa kompetisi yang harus saya ikuti udah tingkat di grand final, itu yang saya ikuti gitu. Jadi aktivitas organisasi itu udah mulai meredup dan lebih fokus ke bidang akademik sama kompetisi-kompetisi gitulah. Kalau dari Windy? Kalau dari aku sendiri sebenarnya justru kebalikan, karena tadi kan kata Arya kalau organisasi udah mulai renggang, tapi kalau dari aku malah banyak yang LPJ-an gitu. Organisasi memang waktunya LPJ-an, dan ya cukup bikin itu sih hektik. Ada juga lagi ngikutin salah satu yaitu PKM Center, dan itu kan lagi proses ya untuk lagi coba untuk menata lagi PKM Center-nya, dan aku lagi berfokus di sana. Sama pas lagi nunggu-nunggu aja sih hasil-hasil lomba yang udah dibikin bulan-bulan kemarin. Wow, keren banget sih, keren banget. Tepuk tangan dulu deh. Ini baru segmen banyak banget aktivitas
aktivitasnya, bener gak sih? Sangat insightful loh jawaban-jawabannya. Keren nampak sekali ya. Tapi keren-keren banget gak sih? Ini baru awal loh teman-teman Fox ya kalian. Ini baru-baru awal. Ini baru pemanasan ya. Nanti Betul. kita bakalan ngobrol lagi lebih deep lagi kali ya mengenai kehidupan mahasiswa yang katanya ambis Betul. gitu ya. Kita mau kulik-kulik lagi nih kayak Ya. gimana manajemen waktunya, kenapa Bener. mereka seproduktif itu, Betul. motivasinya apa dan lain sebagainya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Visip Talk, ngobrol yuk. Leha gitu. Tapi aku selalu nyempetin waktuku untuk bangun jam 3, jam 4 pagi itu untuk belajar review-review materi. Kakak, mereka nggak membayarkan kita, nggak bertanggung jawab atas kita yang bertanggung jawab sama diri sendiri. Jadi nggak usah dipikirin lah kalau apa yang mau orang lain katakan. Kontrol, aku punya prinsip, lu boleh ambis tapi jangan risih gitu. Udah itu.